Halo, balik lagi di channel gua. Kali ini gua bakal review MG Eclipse Plus Maneuver dari Daban. Kali ini Daban udah berani lagi ya pakai box art. Di sini ada box art gambar MG Eclipse-nya dengan tulisan angka 6658. Oke, langsung aja kita unboxing dan kita lihat isi boxnya. Ini dia beberapa part runner dari MG Eclipse dari Daban. Di sini kita dapat stand base, kita dapat dry decal dan juga stiker foilnya. Oke, langsung aja kita review kitnya. Ini dia kitnya MG Eclipse dan manuvernya dari Daban dengan kode 6658. First impression gue agak kaget sih karena boxnya gede ya. Ini boxnya seukuran sama MG Strike Freedom dari Daban dan juga MG Destiny Daban ya. Jadi runner yang didapat juga lumayan banyak di sini. Dan kitnya bener-bener keren parah sih. Di bagian kepalanya juga di sini detail menurut gua. Biasanya Daban itu kepalanya agak aneh bentuknya, tapi di sini gua ngerasa kitnya kepalanya tuh keren sih, keren banget. Emang Daban udah bener-bener ningkatin kualitasnya sih. Walaupun diposein upacara aja, ini kit udah bener-bener keren sih. Dan buat snap fit sendiri, gua ngerasa Daban bener-bener upgrade banget sih. Di sini gua hampir nggak nemuin kendala. Hampir nggak ada part yang keras banget yang bikin jari sakit, itu di sini udah hampir nggak ada. Biasanya Daban kalau copy dari seri MG-nya itu snap fitnya keras parah dan bahkan rawan patah gitu. Kayak di seri Astray Red Frame dan seri-seri Daban copy MG lainnya lah. Tapi di sini gue nggak ngerasain snap fit yang keras sama sekali sih. Dan kualitas plastiknya juga udah bagus ya, walaupun ada sedikit moldingan yang masih bleber-bleber, tapi gue rasa itu semua masih normal dan wajar sih. Warna plastiknya juga udah bagus banget menurut gue, dimana di sini juga udah dapat langsung manuver strike-nya, dimana kalau Bandai itu beli terpisah ya, dan manuver strike-nya itu P Bandai, langka dan harganya pun juga mahal. Daban di sini kasih paket lengkapnya dengan manuver strike-nya. Oke, sekarang kita lanjut dari aksesoris apa aja yang didapat. Di sini kita dapat dua shield yang ada artikulasinya di sini dan juga dapat efek shieldnya. Nah, efek shieldnya ini dipasang di sebelah sini, ini dibuka. Agak sedikit susah bukanya, jadi harus pakai bantuan alat, lalu dipasang di sini. Lalu kita juga dapat tambahan 4 beam efek lainnya, jadi total ada 6 beam efek. Lalu kita juga dapat 2 beam rifle di sini, yang di dalamnya udah include beam saber, dimana beam sabernya juga bisa dipasang efek kayak gini. Dan beam rifle-nya ini bisa dipasang di side skirtnya. Dan kita juga dapat manuver strike, dimana manuver strike-nya kalau di Bandai itu P Bandai dan dijual terpisah, harganya mahal dan juga langka. Kita juga dapat senjata untuk manuver strike-nya yang bisa dipasang di sini. Dan juga kita dapat stand base dengan dua tumpuan, satu untuk kitnya dan satu untuk manuver strike-nya. Untuk manuver strike-nya bisa dipasang di sebelah sini. Kita juga dapat optional part hands di sini. Ada berbagai macam untuk memegang senjatanya. Tapi dapatnya di bagian depan aja, jadi bisa dilepas kayak gini. Lalu dipasang di sini. Kita juga dapat beberapa part di sini yang bikin MG Eclipse ini bisa pakai berbagai macam backpack dari seri Gundam Seed ya. Ini lengkapnya kalian bisa lihat aja di manual booknya nanti kalau kalian beli. Sayang kita nggak dapat water slide decal, tapi dapatnya dry decal. Kita juga dapat stiker foil di sini, dimana stiker foilnya itu cukup nempel. Nah, ini contohnya, kualitasnya cukup bagus, mengkilap juga. Oke, lanjut, kita sekarang bahas dari minus partnya.
Seperti tadi yang gue bilang di awal, dimana snap fit di sini itu gue nggak ngerasain keras sama sekali, dan ngerakit kitnya hampir nggak ada kendala sih. Paling bagian loose ada di bagian sini aja nih, bagian Vivin yang kayak kuping di sini ya. Walaupun ini nggak loose banget, tapi terkadang kalau kita artikulasiin itu suka kesenggol dan cepet copot. Karena memang sebenarnya kitnya udah solid ya, nggak ada yang lepas sama sekali part-part kecilnya. Tapi kadang kalau kita artikulasiin ada beberapa part yang bisa lepas. Lalu untuk merakitnya, kalian harus bener-bener perhatiin di bagian sini. Nah ini di bagian kaki sini, ini gua hampir patah ya. Karena masangnya tuh partnya kecil dan agak susah. Jadi saat ketekuk itu akhirnya nimbulin stres mak kayak gini. Jadi saran dari gua, kalian bisa lem aja yang kurang nempel, karena nanti ini akan sering lepas ya. Dan kalau udah lepas, repot buat masangnya lagi. Jadi mendingan dilem mati aja sih. Daripada nanti kalian bongkar pasang dan akhirnya malah patah, jadi mending dilem mati aja. Lalu bagian di belakang kaki sini, ini ada gimmick ya. Cuman ini agak sering cepat lepas. Jadi gua saranin kalian untuk tambahin aja pakai nail polisher atau di lem sedikit biar lebih seret masuknya. Yang paling jadi masalah di sini gua ngerasain cuman di stand base-nya aja. Karena stand base-nya bener-bener letoy banget. Sering banget gua ngalamin copot saat coba pose pakai stand base. Jadi beberapa joinnya bisa kalian tebelin aja pakai lem atau nail polisher biar lebih seret. Dan saat lagi mode transform, biasanya di bagian kaki sini, ini di join yang nyambungin kaki dengan waist-nya sering copot ya. Jadi kalian hati-hati aja, takutnya nanti saat kalian transform malah patah. Tapi kalau nggak diartikulasiin, di bagian sini masih aman sih, nggak cepet copot juga. Saat lagi diartikulasiin aja palingnya jadi cepet copot. Oke, sekarang kita lanjut bahas artikulasinya. Untuk kepalanya bisa naik turun sedikit kayak gini. Dan nengok kiri kanan juga sedikit aja karena mentok sama Vivin bagian kuping sini ya. Untuk maju mundur dia nggak bisa. Tambahan artikulasinya ada di kepala sini aja, yang bisa diputar kayak gini untuk dirubah jadi mode pesawat. Lalu bagian shouldernya bisa diangkat kayak gini. Cuman saat diangkat bagian tangannya ikut naik ya, karena memang joinnya dari belakang sini. Dan untuk tangannya itu bisa direntangkan lebih dari lurus kayak gini. Lalu untuk upper armnya bisa diputar. Dan siku tangannya udah double join, jadi bisa mentok sampai kayak gini. Nah di bagian pergelangan tangan sini juga ada artikulasi. Jadi tangannya bisa ditekuk kayak gini. Dan juga ada ball joint di bagian tangannya. Nah untuk di bagian dadanya, ini bisa nekuk ke depan jauh karena memang dipakai buat mode transformnya ya. Tapi ke belakang sedikit aja. Dan pinggangnya juga bisa geser kiri kanan kayak gini sedikit. Di bagian dada sini juga ada kayak kokpit gitu ya. Jadi bisa dibuka dan pilotnya bisa kelihatan. Ini detail yang cukup bagus sih. Lalu untuk waist-nya, di side skirt sini bisa diangkat sejauh ini. Waist depan juga bisa diangkat sejauh ini. Dan waist belakangnya juga bisa bergerak, diangkat sedikit kayak gini. Dan ini juga ada gimmick kayak sirip gitu di belakang, bagian waist belakangnya. Kakinya bisa nendang ke depan sejauh ini dan ke belakang sejauh ini. Ini di bagian siku kakinya atau lutut ya, udah double join, jadi bisa diartikulasiin jauh kayak gini. Penutup kakinya ini bisa digerakin juga, cuman ini lebih ke buat mode transform aja. Kakinya juga bisa diputar kiri kanan kayak gini, dan juga bisa pivot kiri kanan kayak gini. Lalu bisa dinaikin ke atas dan diturunin ke bawah kayak gini. Dan dia bisa dirapetin lurus kayak gini ya untuk dirubah jadi mode pesawatnya. Lalu di bagian penutup kaki belakang juga ada gimmick naik turun kayak gini. Untuk manuvernya, ini ada artikulasi di bagian sini, ini bisa ditekuk gitu ya. Lalu di atas ini juga bisa diturun naikin. Dan di bagian depan bisa diputer. Nah ini untuk bagian pesawatnya di depan itu bisa diputar, dan bagian join di sini itu bisa dinaik turunin ya. Untuk dirubah jadi backpack tinggal diputar aja 180 derajat ke depan,
dan bisa dipasang di backpack kayak gini. Untuk transformnya sendiri menurut gue cukup mudah ya. Kalian tinggal ikutin aja manual booknya karena di situ udah jelas semua, dikasih tahu caranya. Karena kalau gue lakuin di sini juga nanti bakal kepanjangan videonya. Tapi saat jadi mode pesawat dan digabungin sama manuvernya, nggak bisa dipasang di stand base yang dapat free ini ya. Karena terlalu berat di bagian depannya. Gua rasa mesti pakai 2 stand base supaya bisa berdiri kuat. Tapi karena ini kit bootleg, gua nggak nyaranin kalian buat terus-terusan transform si kitnya. Karena ya ini kit bootleg, takutnya saat kalian rubah malah patah nanti. Oke, kesimpulannya menurut gua kit ini layak dan worth it banget buat dibeli. Dengan harga 550.000, kalian dapat kit yang boxnya gede kayak gini dari Daban ya. Karena biasanya box sebesar ini Daban harganya di 600-an ribu ke atas. Dan detail yang dikasih juga keren banget menurut gua. Bagian face yang biasanya jadi minus di Daban itu nggak ada di sini. Mukanya cukup detail dan kepalanya detailnya rapih. Pengalaman ngerakit kit ini juga menurut gua fun banget. Gak ada snap fit yang keras yang bikin tangan jadi sakit saat kalian ngerakit. Dan semoga semua kit Daban moldingan baru bakal kayak kit ini ya. Sayang kit ini nggak dapat water slide decal, tapi dapatnya dry decal. Jadi mungkin kita mesti beli tambahan decal biar kitnya jadi tambah kece. Oke, buat overall rating kit ini bisa gua kasih di rating 8,8 dari 10 karena kitnya emang sekeren itu. Sekali lagi, penilaian dari gua itu berdasarkan pengalaman gua ngerakit kit ini. Setuju atau enggaknya kalian dengan penilaian gua itu perspektif kalian masing-masing. Namanya kit bootleg, nggak ada yang sempurna. Pasti ada beberapa part yang mesti kita akalin supaya kitnya jadi perfect. Tapi menurut gua kit ini cukup bagus dan gak banyak PR. Jadi kalian ngerakitnya bisa fun, gak kayak kit Daban moldingan-moldingan lama. Oke, segitu aja video dari gua. Makasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa buat like dan subscribe channel gua supaya gua tetap semangat buat bikin video. See you di next video.